Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak, yaitu mengenai tentang mata pelajaran biologi. Nah, di sini yaitu materi yang selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai pembelajaran yaitu berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang memimpin doa yaitu dari ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu mengabsensi. Yang pertama yaitu ada Abdul Muiz. Oke, hadir. Abdul Ghafur hadir. Muhammad Sidkon tidak hadir ya. Oke, ada yang tahu mengapa Muhammad Sidkon tidak hadir? Karena sakit. Oke, karena sakit. Izin berarti. Ya, selanjutnya ada Siti Maimunah, hadiroh. Dan Siti Aisyah, tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu tidak hadir? Membantu ibunya berarti Alfa ya. Ya baik, terima kasih. Berarti yang tidak hadir yaitu ada dua, itu Muhammad Sidkon dan Siti Aisyah. Nah, kembali lagi ke sistem pencernaan. Di sini apakah kalian mengetahui itu bagian-bagian mana di dalam tubuh termasuk sistem pencernaan? Oke, betul. Oke, Abdul Muiz. Iya, betul. Nah, baik. Semuanya jawabannya betul ya. Yang pertama ada mulut, yaitu ada tenggorokan atau kerongkongan. Di dalam mulut ada lidah dan ada gigi untuk mengunyah. Ada usus besar, ada usus halus, dan ada yaitu anus. Nah, baik. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang sistem pencernaan. Karena apa sih manfaat dari mengetahui sistem pencernaan ini? Yaitu yang pertama, kita terhindar dari penyakit dalam sistem pencernaan yang banyak sekali, seperti asam lambung ketika tidak makan, yaitu ketika tidak terkontrol makanannya, yaitu akan mengenai obesitas. Nah, selain mengetahui tentang sistem pencernaan sendiri, kita akan menjadi, tubuh kita akan sehat, bugar, dan mempunyai tubuh yang ideal. Nah, dalam pencernaan ini kita sudah disebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa kita harus memakan makanan yang baik, sehat, dan tentunya halal. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar mengenai yaitu penyakit yang kita alami ketika pada sistem pencernaan, seperti gambar berikut. Nah, coba kalian semua amati dan pahami dan cari juga bagaimana sih kenapa pada gambar tersebut yaitu seseorang mengalami penumbuhan berat badan yang sangat berat sekali. Nah, kenapa sih? Apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya? Dan sedangkan kenapa, apa yang disebut penyakit tersebut? Oke, baik Abdul Muiz, ya betul. Oke, Siti Maimunah. Oke, baik. Terima kasih jawabannya kalian semua. Nah, pada foto atau gambar di samping ini yaitu tentang tadi yang sudah disebutkan bahwa tentang yaitu penyakit dari pencernaan, yaitu pencernaan makanan. Nah, disebabkan oleh apa sih? Yaitu disebabkan oleh kita tidak mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah,
Selain itu juga karena makanan tersebut mengandung banyak sekali lemak, mengandung sekali banyak yaitu gula. Nah, kenapa sih? Apa penyebabnya? Ya tadi, karena kita memakan makanan yang tidak terkontrol. Ada ini beli, ada ini beli. Nah, sehingga berat badan kita yaitu mengalami penggemukan secara singkat atau secara cepat. Nah, penyakit tersebut apa sih cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya yaitu dengan kita tetap mengontrol makan makanan yaitu 4 sehat dan 5 sempurna setiap harinya. Nah, penyakit tersebut juga dinamakan yaitu obesitas atau penambahan berat badan yang secara signifikan. Nah, Bapak akan menampilkan gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, seperti yang sudah di awal tadi yang disinggung ya, bahwa sistem pencernaan yaitu yang pertama terdiri dari mulut. Nah, mulut ini yaitu untuk memasukkan atau untuk memakan ya. Yang pertama yaitu dan untuk mengunyah bisa, dan kemudian menelan, dan tempat dimulainya pada pencernaan kimiawi zat tepung. Nah, selanjutnya ada pangkal kerongkongan atau faring, yaitu untuk membawa makanan ke kerongkongan. Nah, selanjutnya ada esofagus, yaitu untuk membawa makanan ke lambung dengan gerak peristalik. Nah, selanjutnya ada lambung atau ventriculus, yaitu menghasilkan asam lambung, mengubah makanan menjadi bentuk kime atau seperti bubur, yaitu encer ya. Tempat pencernaan protein dimulai. Nah, yang selanjutnya ada usus halus atau intestin, yaitu untuk mencampur kine tersebut, yaitu tadi dengan cairan empedu dengan enzim yang dihasilkan di usus halus dan pankreas. Selanjutnya yaitu dalam sistem pencernaan ada usus besar atau kolon, yang mana usus besar ini yaitu membusukkan sisa makanan yang tidak tercerna, dibantu oleh yaitu sebuah bakteri. Penyerapan kembali air dari kotoran atau feses. Dan yang terakhir yaitu ada anus, yang mana anus ini yaitu untuk defekasi atau pembuangan sisa-sisa makanan yang sudah diproduksi tadi, diserap, yaitu yang berguna ya diserap untuk tubuh di bagian tubuh, dan yang tidak berguna lagi yaitu akan dikeluarkan. Selanjutnya ada proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna ya tadi dan diserap nutrisinya. Sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja atau melalui anus oleh tubuh. Proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 sampai 72 jam. Selain jenis dan jumlah makanannya, lamanya proses pencernaan makanan juga tergantung pada jenis kelaminnya, metabolismenya di dalam tubuh, dan kondisi medis tertentu, misalnya pada penderita masalah pencernaan atau gangguan pada penyerapan nutrisinya. Oke, selanjutnya yaitu ada namanya yaitu jaringan penyusun organ dalam sistem pencernaan. Ada yang pertama memasukkan yaitu ingesti, yang mana makanan dan cairan masuk ke dalam mulut. Yang kedua ada sekresi, yaitu pelepasan air enzim ke dalam saluran pencernaan. Nah, yang selanjutnya ada motilitas, yaitu gerakan dinding saluran pencernaan berupa yaitu mendorong dan mencampur makanan yang sudah dilumatkan sebelumnya atau dihaluskan sebelumnya. Yang selanjutnya ada absorpsi, yaitu yang mana proses penyerapan air, elektrolit, vitamin, dan hasil pencernaan ke dalam darah dan yaitu limfa. Ya, terakhir yaitu defekasi, yang mana defekasi ini pembuangan zat sisa hasil pencernaan
yang tidak dibutuhkan lagi, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, itu akan dibuang. Nah, selanjutnya yaitu tadi disinggung di awal ya, bahwa gangguan pada sistem pencernaan manusia yaitu ada obesitas, dan di sini ada yaitu diare. Diare sendiri merupakan satu di antara gangguan sistem pencernaan yang sering dialami oleh makhluk hidup atau oleh kita semua. Gangguan pencernaan ini membuat perut terasa mulas dan feses menjadi encer, sehingga kita sering bolak-balik ke kamar mandi. Nah, selanjutnya ada gastritis, yaitu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada MEG yang sering juga dialami oleh kita. Itu merupakan penyakit yang tak asing karena sering dialami banyak orang. Nah, MEG sendiri merupakan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Nah, biasanya MEG ini diakibatkan oleh ketika kita lupa makan pada jam waktu yang sudah makan, harusnya makan tapi kita tidak makan. Nah, kita akan mengalami MEG. Nah, selanjutnya itu sembelit atau sembelit, yaitu merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita atau si orang tersebut yang mengalami sembelit ini yaitu akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, gangguan ini terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Pada usus besarnya menyerap air terlalu banyak. Itu selanjutnya yaitu kita akan melakukan sebuah eksperimen atau melakukan sebuah praktikum tentang yaitu uji makanan, yaitu uji zat makanan, yang dimana judul pada praktikum ini yaitu menguji zat-zat dalam bahan makanan, yang mana tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan uji terhadap kandungan zat dalam bahan makanan secara kualitatif. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan zat dalam bahan makanan yang tersedia. Yang ketiga yaitu mengetahui zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dengan mengamati yaitu perubahan warna yang akan ditimbulkan atau akan dihasilkan. Nah, adapun alat dan bahannya yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi yaitu pengaduk, lamp yaitu spiritus, ada kertas HVS yaitu ada pipet tetes, ada mortal dan alu. Kemudian yaitu bahannya yaitu ada air, larutan benedit, larutan lugol, larutan biuret, air ludah, telur gulung atau biasa telur dadar, ada nasi, ada selai olai atau apa bebas yang selai, dan selanjutnya ada biskuit gandum. Di sini juga ada yaitu gorengan. Nah, adapun yang di sini yaitu yang pertama ada uji karbohidrat, yang mana dilakukannya yaitu pertama-tama kita masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung setinggi 2 cm. Kemudian tambahkan yaitu 5 tetes dari lugol pada masing-masing sampel tersebut yang sudah tadi bahannya. Yang ketiga yaitu selanjutnya ada kemudian diamati perubahan warnanya. Biasanya 10 atau sampai 15 menit. Nah, apabila mengandung karbohidrat maka warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu untuk uji karbohidrat yaitu 10 menit. Nah, selanjutnya ada uji pada glukosa atau uji kandungan glukosa pada zat makanan tadi. Yang pertama seperti biasa masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung setinggi 2 cm. Kemudian tambahkan benedit sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing tabung tersebut.
Yang pertama itu uji karbohidrat, yaitu pakainya Lugol. Sedangkan pada uji glukosa atau uji gula, kadar gula, yaitu menggunakan yaitu Benedict. Kemudian 3, campur dan dipanaskan di atas lampu spiritus, di atas yaitu spiritus. Kemudian yang keempat yaitu amati perubahan warna yang terjadi selama dipanaskan hingga mendidih. Sampel tersebut hingga mendidih. Nah, yang kelima yaitu catat hasil percobaan tersebut. Bila mengandung glukosa, maka warnanya berubah menjadi merah bata. Itu merah merah pink gitu. Nah, di sini uji glukosa sendiri yaitu diwaktukan untuk 5 atau 10 menit. Nah, yang ketiga yaitu ada uji kandungan makanan yaitu berupa protein. Yang mana yang pertama yaitu dimasukkan masing-masing sampel ke dalam tabung setinggi 2 cm, tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes bioret dan dicampurkan. Kemudian 3, amati perubahan warna yang terjadi. Nah, keempat yaitu catat hasil percobaan. Bila mengandung protein, maka warnanya akan berubah menjadi ungu. Nah, pada uji protein sendiri yaitu membutuhkan waktu 10 menit. Nah, di sini kemudian ada 3 ya uji tadi. Kemudian kita amati. Setelah diamati, kita tulis atau tadi ada diberikan data hasilnya, data hasil percobaannya. Ada perubahan warna, ada warna awal, ada perubahan warna, dan apakah ada kandungan dari karbohidrat, glukosa, protein pada sampel yang sudah dibawa tadi, ya, berupa tadi tabel pengamatan, tabel hasil pengamatan. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa pada percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa uji karbohidrat, glukosa, dan protein mempunyai indikator yang berbeda-beda seperti berikut. Yang pertama, pada uji karbohidrat sendiri, indikator yang digunakan adalah larutan titik-titik tadi yang sudah dijelaskan ya. Diisi di sini, bila makanan mengandung karbohidrat maka akan berubah menjadi warna itu titik-titik. Nah, yang kedua ada pada uji glukosa, indikator yang digunakan adalah larutan titik-titik diisi. Bila makanan mengandung glukosa setelah dipanaskan maka akan berubah menjadi warna apa? Nah, yang ketiga yaitu pada uji protein, indikatornya yang digunakan larutan apa, dan bila mengandung protein maka akan berubah menjadi warna apa. Yang keempat, pada praktikum yang diujikan, makanan yang mengandung karbohidrat adalah titik-titik dijawab ya tadi yang sudah dipraktekkan, yang sudah dihasilkan tadi, mengandung karbohidrat apa, makanan apa. Yang kelima yaitu pada uji protein pada uji glukosa yaitu mengandung glukosa pada makanan apa saja. Yang terakhir yang keenam yaitu protein yang mengandung protein, makanan yang mengandung protein yaitu apa saja yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya setelah melakukan percobaan ini, nah hasilnya serta kesimpulan atau laporannya nanti dikumpulkan pada minggu selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Oke, izin menambahkannya tadi yaitu ketika minggu depan yaitu kan mengumpulkannya sekalian yaitu mempresentasikan hasilnya di dalam kelas, yaitu di depan kelas pada semua teman-teman. Hasilnya yaitu berkaitan dengan apa saja sih tadi yang sudah dihasilkan dalam praktikum ya. Barangkali ada yang warnanya berbeda atau ada yang mengalami kegagalan, yaitu kita bisa didiskusikan bersama-sama. Dan kemudian yaitu teman-teman yang lainnya atau teman-teman kelompok lainnya yaitu menilai teman yang mempresentasikan tersebut di depan kelas tersebut. Selanjutnya di sini apakah anak-anak semua ada yang masih bingung mengenai tentang materi tentang sistem pencernaan?
ataupun tentang tugas minggu depan? Oke. Kalau tidak ada, alangkah lebih baiknya kita yaitu menyimpulkan materi yang sudah disampaikan tadi untuk mengingat kembali. Ada zat makanan, kesimpulannya berupa zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Agar apa sih? Agar supaya dapat tetap hidup dengan sehat. Makanan mempunyai berbagai fungsi, diantaranya yaitu dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel pada tubuh yang telah rusak atau yang telah menua, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan pada tubuh, dan perubahan tubuh terhadap penyakit dan penghasil sebuah energi. Nah, pada uji karbohidrat, indikator yang digunakan adalah larutan Lugol. Bila mana mengandung karbohidrat, maka akan berubah warna menjadi yaitu biru. Nah, pada uji glukosa, indikator yang digunakan yaitu adalah larutan Benedict. Bila makanan mengandung glukosa, setelah dipanaskan maka akan berubah menjadi warna merah bata atau merah batu bata. Nah, pada uji protein sendiri, indikator yang digunakan adalah larutan Biuret. Bila makanan mengandung protein, maka akan berubah warna menjadi ungu. Nah, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Agar apa? Agar yang kita dengar atau yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan umumnya bermanfaat untuk masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.